Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Boslini SSI SPD MPD. Saat ini mengajar di UPTD SMA Negeri 1 Bonehau sebagai tenaga pengajar bidang studi kimia. Saya mulai mengajar di sekolah ini tahun 2007, setahun setelah berdirinya sekolah ini tahun 2006, sehingga terhitung selama 17 tahun lamanya saya sudah mengajar, mengabdikan diri di sekolah ini sebagai tenaga pengajar. Inilah kondisi jalanan yang saya lewati setiap harinya pergi dan pulang ke sekolah. Melewati jalanan berbatu dan berlubang, licin saat hujan dan berdebu saat musim kemarau. Jarak dari rumah ke sekolah adalah 10 km dan waktu tempuh perjalanan adalah selama 30 menit. Melewati sungai dan kerikil lepas dan akan sangat berbahaya jika kita tidak berhati-hati melewatinya. Saya harus lebih awal datang ke sekolah untuk mengatur anak-anak melaksanakan apel pagi. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Apa kabar? Baik. Sekolah ini terletak jauh dari kota, berada di pelosok. Selain kondisi alam yang menjadi tantangan, sekolah ini juga memiliki sarana dan prasarana yang sangat terbatas. Akses internet yang tidak memadai, namun tidak menyurutkan tekad dan semangat saya untuk mencerdaskan anak-anak di sekolah ini, supaya mereka kelak menjadi anak-anak yang cerdas dan berakhlak mulia. Dengan keterbatasan inilah, saya membuat beberapa karya inovasi yang bahan-bahannya saya ambil dari alam sekitar. Dan pada video kali ini, saya mencoba membuat sebuah karya inovasi dengan judul Alat Uji Asam Basa Sederhana Kertas Lakmus KS atau Lakmus Kembang Sepatu. Selamat menyaksikan. Di awal pembelajaran, guru memetakan kebutuhan belajar siswa dan didapati 70% siswa dengan gaya belajar kinestetik. Dan dari hasil wawancara, siswa merasa jenuh dengan pembelajaran yang didominasi dengan metode ceramah. Namun mereka lebih suka menggunakan alat peraga pembelajaran, sehingga alat uji praktikum kertas lakmus kembang sepatu ini sangat cocok diterapkan di kelas mereka. Pembelajaran diawali dengan doa dan salam. Kita masing-masing berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bersalam kepada Pak Guru. Selamat pagi, Pak. Ya, apa kabar? Baik. Lalu guru menanyakan kabar serta mengecek kehadiran siswa. Semua berdiri. Ayo. Untuk menumbuhkan semangat dan rasa patriotisme siswa, siswa menyanyikan Mars Pemuda Pelajar. Baik, hari ini seperti yang Bapak sudah sampaikan pada pertemuan minggu lalu, bahwa hari ini kita akan Guru menyampaikan kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan. teguh semangat. Dan. Ding. Guru memberikan ice breaking supaya siswa tetap semangat dan fokus dalam mengikuti pelajaran. Ya, baik anak-anak. Silakan kalian terbagi dalam kelompok masing-masing. Guru selanjutnya membagi siswa dalam beberapa kelompok belajar. Dan setelah siswa berkumpul di kelompoknya masing-masing, kemudian siswa membuat kertas lakmus kembang sepatu ini sesuai dengan tuntunan LKS. Inilah bunga kembang sepatu yang tumbuh banyak di sekitar sekolah, dan bunga inilah yang dijadikan sebagai bahan dasar dalam pembuatan kertas lakmus ini. Sebagai langkah awal, siswa memisahkan kelopak bunga kembang sepatu ini dari tangkainya, lalu memotong-motong kecil dan menaruhnya di atas nampan. Lalu, siswa menumbuk dan menghaluskan bunga kembang sepatu ini dengan menggunakan batok kelapa sebagai mortar dan batu sebagai alunya. Bunga kembang sepatu yang telah halus ini kemudian dioleskan di atas permukaan kertas saring secara merata dengan menggunakan sendok makan. Setelah dibiarkan beberapa saat, kertas saring tersebut dibersihkan lalu ditaruh di atas nampan untuk dikeringkan.
Inilah hasil kertas saring yang telah diolesi bunga kembang sepatu dan berubah warna dari merah menjadi ungu. Selamat pagi. Berselang 2 hari, saya kembali masuk ke kelas mereka. Dan seperti biasanya, pembelajaran diawali dengan doa dan salam. Selamat pagi. Silakan duduk. Apa kabar? Lalu, guru menanyakan kabar serta mengecek hadiran siswa. Sebelum melakukan praktikum, guru menyampaikan materi pembelajaran. Guru menyampaikan materi melalui ceramah, tayangan video, dan PowerPoint. Baik, kita akan ice breaking dulu supaya Di tengah pembelajaran, guru melakukan ice breaking agar siswa tetap semangat dan konsentrasi dalam belajar. 5. Tepuk fokus. Ya, silakan kalian. Selanjutnya, guru membagi siswa dalam beberapa kelompok belajar sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Ya, pokoknya ini. Sebagai langkah awal, kertas lakmus kembang sepatu ini diberi pola dengan ukuran 5 x 1,5 cm. Selanjutnya, kertas lakmus kembang sepatu yang telah diberi pola ini kemudian digunting sesuai dengan ukurannya. Kertas lakmus kembang sepatu yang telah digunting tadi kemudian dimasukkan ke dalam kotak yang telah disiapkan agar kertas lakmus tersebut tidak rusak dan terkontaminasi dengan zat lain. Selanjutnya, membuat dan menuangkan larutan yang akan diuji ke dalam wadah yang telah disiapkan. Setelah larutan semuanya siap, maka langkah selanjutnya adalah mencelupkan lakmus kembang sepatu tersebut ke dalam setiap larutan untuk menguji apakah larutan tersebut bersifat asam atau basa atau bersifat netral. Dan hasilnya adalah kertas lakmus dalam larutan asam berubah warna dari ungu ke merah, sedangkan dalam larutan basa, kertas lakmus berubah warna dari ungu menjadi hijau tua, sedangkan dalam larutan netral, kertas lakmus tidak mengalami perubahan warna. Selanjutnya, perubahan warna yang terjadi dicatat dalam lembar hasil pengamatan. Baik, anak-anak sekalian, kita akan mempresentasikan hasil percobaan kalian mulai dari kelompok 2 dulu. Silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kami akan mempresentasikan hasil percobaan kami. Tibalah saatnya setiap kelompok mempresentasikan apa yang telah mereka lakukan di setiap kelompoknya. Ke warna merah. Yang kedua, kertas lakmus kembang sepatu dicelupkan ke dalam larutan basa berubah warna dari ungu ke warna hijau tua. Sekian dari kelompok kami. Ucapkan terima kasih. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 2. Baik, anak-anak sekalian, kita akan Guru selanjutnya memberikan kuis kepada siswa untuk menguji sejauh mana pemahaman siswa terhadap materi yang telah mereka pelajari. silakan bekerja. Sudah selesai? Silakan mengumpulkan. Ya. Mengakhiri semua rangkaian proses pembelajaran, siswa kemudian menutupnya dalam doa. Terima kasih Pak Guru. Akan kudedikasikan jiwa dan ragaku untuk kemajuan dunia pendidikan. Demikian praktik baik ini, semoga bisa menginspirasi guru-guru yang ada di seluruh Indonesia. Terima kasih. Saya sangat senang mengikuti pelajaran tadi, dan pelajaran yang sangat asik dan menyenangkan karena menggunakan alat uji sederhana yang kami buat sendiri. Saya sangat terinspirasi dengan karya yang dihadirkan oleh Bapak Boslini dengan menggunakan alat peraga dalam proses pembelajaran dengan memanfaatkan bahan-bahan di sekitar lingkungan sekolah. Dan saat ini pun saya dengan melihat aktivitas Pak Boslini ini, saya juga sering menggunakan alat peraga dalam proses pembelajaran.
Saya selaku Wakil Kepala Sekolah memberikan apresiasi kepada Bapak Boslini yang telah melakukan perubahan atas karya-karya yang telah dilakukan di sekolah ini. Semoga dapat menginspirasi guru-guru yang lain.